kita lihat pergerakan IHSG bahkan ini sudah terjerembab di zona merah selama 4 hari beruntun. Sebetulnya apa sih yang membuat IHSG terpuruk begitu? Karena sebetulnya sentimen, kalau kita lihat sentimen dari Amerika Serikat ini seharusnya bisa memberikan angin segar bagi IHSG. Sebenarnya kalau kita melihat dari sentimen global, ini memang udah ada kesepakatan ya terkait kayak debt ceiling seperti itu. Cuman pelaku pasar ini masih menanti keputusan Kongres karena walaupun sudah ada kesepakatan tapi belum dapat persetujuan seperti itu. Selain itu, ini kan perdagangan relatif dalam waktu yang sedikit ya di minggu ini karena ada libur panjang dan juga kita masih menanti beberapa indikator ekonomi seperti inflasi, kemudian PMI manufaktur dari Indonesia dan juga dari China. Nah, dari China ini yang paling kita perhatikan karena China merupakan negara dengan importir yang terbesar ya di dunia. Jadi Indonesia merupakan negara yang tujuan ekspornya ke sana juga cukup besar. Jadi ini perlu kita perhatikan karena berhubungan dengan bagaimana prospek ekspor kita ke depan juga. Dan saat ini proyeksinya untuk PMI manufaktur dari China itu masih bertahan di level kontraksi atau nampak dari PMI di bawah 50 gitu. Jadi ini menjadi hal yang kurang cukup positif untuk IHSG kita. Ya, dan kalau kita lihat jika berbicara tentang IHSG kemarin sektor batubara menjadi lagar, sektor perbankan menjadi lagar. Tetapi berbeda dengan hari ini, perbankan terapresiasi, energi juga terapresiasi. Sebenarnya kalau kita lihat apa yang menyebabkan batubara, sektor-sektor batubara ini menjadi cukup volatil, saham-saham batubara ini cukup volatil. Oke, kalau khusus dari batubara, ini rebound baru hari ini ya. Sebenarnya ini beberapa hari yang lalu, bahkan beberapa minggu, dia masih bertahannya di zona merah. Dan ini juga sejalan dengan harga batu baranya yang udah turun selama setahun terakhir itu bisa terbilang 60% lebih gitu. Ke level 140 US dollar per ton gitu ya. Dan kalau kita menilai dari akhir-akhir ini rebound kenapa mungkin lebih kepada dividen begitu ya. Karena untuk seperti Adaro gitu tanggal 6 mendatang itu ada pembagian dividennya. Terus kemudian di bulan depan juga ada RUPS dari PTBA yang belum gitu. Jadi kita tinggal menunggu aja sebagai pemanis ada dividen. Dan emiten batubara itu juga terkenal sering membagikan dividen yang cukup royal dan terbilang juga besar karena masuk ke dalam indeks high dividend 20. Kalau tidak salah ada beberapa emiten seperti ITMG, PTBA dan juga Adaro begitu. Oke, artinya ada double combo pressure ya terkait dengan sektor batubara ini karena tadi ada pembagian dividen dan juga harga dari segi komoditas globalnya ini masih terus merosot. Nah, apakah Anda melihat ini juga akan berpengaruh signifikan pada kinerja emiten batubara? Karena kalau kita lihat, kalau kita review begitu ya di sepanjang tahun 2022 lalu kinerja dari emiten-emiten sektor batubara ini cukup ciamik begitu. Apakah Anda melihat ini juga akan terjadi tahun ini? Sepertinya akan ada penurunan malahan ya karena harga batu bara ini menjadi yang berpengaruh cukup signifikan ke perusahaan apalagi ke pendapatan. Nah, harga batu bara ini udah turun cukup banyak. Nah, berarti hubungannya nanti akan ke harga jualnya. Jadi harga jual pasti akan kurang optimal yang nanti ke pendapatan dan laba bersih juga akan menurun gitu. Tapi kalau kita bandingkan dari beban, sebenarnya beban emiten batu bara untuk memproduksi itu relatif kecil sekitar 40 sampai 50 US dollar per ton. Sehingga kalau harga sekarang itu masih di atas 100, harusnya mereka masih akan untung. Hanya saja tahun 2022 itu udah menjadi high base di mana harga batu bara sempat mencapai 400-an US dollar per ton. Sehingga 2022 itu udah menjadi high base yang mana tahun ini ya masih akan untung, tetapi tidak akan setinggi tahun sebelumnya seperti itu. Masih akan untung tapi tidak setinggi tahun-tahun berikutnya. Apakah ini bisa menjadi signal bahwa artinya saham batubara sudah saatnya untuk di let go dan sudah tidak semenarik dulu lagi karena memang dari harganya sudah turun, artinya itu juga akan menyebabkan fundamentalnya berubah, dividen juga sudah dibagikan begitu. Kira-kira kalau misalkan kita bilang saham batubara di let go, kira-kira saham apa lagi, sektor mana lagi yang masih resilient? Silakan, Mbak. Oke, batu bara sendiri apakah sudah di let go gitu ya? Sebenarnya ini belum tentu gitu karena ini hanya momentum saja karena batu bara itu kan memang turun karena normalisasi gitu. Di Europe, di Amerika gitu ya, negara bermusim 4 itu sudah tidak mengalami winter gitu ya. Sekarang udah mulai panas sehingga kebutuhan akan batu bara tuh menyusut. Apalagi ditambah dengan prospek ekonomi yang mengalami resesi gitu tentu permintaan juga akan turun begitu. Cuman apakah ini menjadi akhir tentu tidak ya karena ada prospek
bisa dibilang seperti prospek hilirisasi di nikel gitu. Kalau di batu bara biasa ada gasifikasi gitu. Ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan gasifikasi dan mereka juga banyak yang melakukan diversifikasi bisnis juga, bukan hanya di batu bara tapi mereka juga ada yang ke EBT gitu. Sehingga prospek perusahaan batu bara itu harusnya tidak hanya akan bergantung ke batu bara begitu ya untuk dalam jangka panjang. Oke, jadi memang masih ada prospek terkait dengan diversifikasi bisnis. Tapi kalau dari segi valuasi, apakah bisa dikatakan dengan penurunan harga-harga sejumlah emiten dari batubara ini sudah bisa dikatakan cukup murah dari segi valuasi? Kalau kita menilai valuasi, kalau batubara itu sebenarnya kita menggunakan ini ya lebih ke absolut ya. Jadi nggak menggunakan seperti PER atau PBV karena itu kurang relevan gitu untuk membandingkan secara relatif. Karena untuk batubara itu kan dia tahun lalu memang earningnya sangat tinggi gitu ya, sehingga dia terkesan murah gitu karena pembanding misal dari PER itu kan harga jika dibandingkan dengan earning yang tinggi dia akan otomatis jadi lebih kecil sehingga dia terpandang murah gitu. Nah tapi kalau nanti earningnya menyusut dia malah akan jadi mahal. Jadi untuk PER kita tidak relevan menggunakan itu sehingga kita menilai juga dari cadangan ataupun dari prospek bisnisnya ke depan gitu. Jadi kita lebih melihat bagaimana perusahaan batubara itu bisa survive gitu ya di tengah penurunan harga batubara. Dan menariknya kan perusahaan batubara itu mereka sudah ini ya mendukung pemerintah juga untuk net emission 2050. Artinya mereka harus mulai ada diversifikasi begitu dan sudah mulai banyak juga perusahaan yang melakukan diversifikasi ke EBT gitu seperti solar panel ataupun bahkan mereka ada yang menjual motor listrik seperti itu. Jadi kalau misalkan kita kembali lagi ke pertanyaan saya yang awal, kalau misalkan batubara oke masih prospektif karena memang dia tidak hanya digunakan untuk kebutuhan karena cuaca aja, tapi juga masih ada yang EBT dan sebagainya. Kira-kira sektor apa lagi yang memang masih resilient? Kalau di tahun ini ya yang cukup resilient kita nilai ada beberapa sektor sebenarnya. Ya tentu aja dari consumer gitu. Karena Indonesia ini masyarakatnya cukup konsumtif dan konsumsi rumah tangga itu berkontribusi lebih dari 50% ke PDB secara total gitu. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita masih akan positif, bahkan Bank Indonesia juga memproyeksikan masih di rentang 4,5 sampai 5,3%, artinya masih positif karena tentu saja dari konsumsi yang mendorongnya gitu. Dan karena itu yang masih jadi poin penting dalam pertumbuhan ekonomi, maka consumer ini masih cukup positif lah kita nilai sebagai sektor yang cukup potensial. Oke, di tahun ini masuki tahun politik begitu. Apakah Anda melihat bahwa sektor consumer dan juga sektor retail ini akan menjadi momentum bagi tahunnya untuk kembali rally seperti tahun-tahun sebelumnya begitu, Mbak Tasya? Ya, ada potensi. Dan ini malah dia mendapatkan keuntungan ketika harga komoditasnya turun. Ketika harga komoditas turun, maka beban dia untuk bahan baku akan lebih ringan juga. Dan Bank Indonesia juga sudah menahan suku bunga ya selama 4 bulan beruntun ini. Jadi ini akan menguntungkan juga karena beban bunganya juga lebih ringan seperti itu.